kita langsung masuk saja ke dalam sesi Product of the Week hari ini. Dan seperti yang sekali lagi yang seperti sudah terlihat di layar monitor Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, hari ini kita kehadiran Uola Foxleaf. Dan seperti biasa di sesi Product of the Week saya tidak sendiri, saya selalu ditemani oleh seorang profesional reviewer. Dan hari ini kita kehadiran Pak Muhammad Iqbal, beliau adalah MEP Engineering dari Sinergi AP. Selamat siang Pak Iqbal. Selamat siang Pak Bayu, semuanya. Selamat siang. Baik, dan juga di sini kita juga sudah kehadiran perwakilan dari Uola. Beliau adalah Pak Chandra Kurniawan, beliau ada SPV Area Marketing Uola Foxleaf. Selamat siang Pak Chandra. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada kami. Sedikit mengulang, saya Chandra, perwakilan dari PT Uola Pandawa Sejahtera, didampingi dengan Pak Yosua atau Pak Joshua, biasanya lebih kenal kesehariannya. Sama Pak, kita sama-sama supervisor marketing, dan pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk sedikit memperkenalkan PT Uola Pandawa Sejahtera maupun produk yang kami bawa, Uola Foxleaf. Untuk kantor sendiri Bapak Ibu, kita pusatnya memang ada di Jogja Bapak Ibu. Jadi untuk SPU kelengkapan administrasi dan kantor pusatnya ada di Jogja, dengan region ada 4 lainnya, Surabaya, Jakarta, dan Samarinda. Foxleaf sendiri, atau kalau di Indonesia sebagai Uola Foxleaf, merupakan perusahaan elevator atau transportasi dalam gedung yang berasal dari Jerman Bapak Ibu. Jadi kita memang lisensi dan teknologinya masih mengacu pada Foxleaf Germany. Mungkin sedikit agak nggak asing, Foxleaf Volkswagen gitu. Jadi kita tuh liftnya rakyat, kalau Volkswagen itu mobil rakyat gitu. Walaupun kita beda entitas, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, ketika memang katakanlah berjodoh di suatu proyek, kita juga lagi dan lagi tidak serta-merta melepas unit kita. Jadi survei pasang install gitu enggak. Kita pasti ada survei dan supervisi. Jadi kita akan mensupervisi proyek itu secara berkala. Jadi selama menunggu barangnya diproduksi, tim kita akan secara berkala datang dan hadir ke proyek untuk memastikan ketika unitnya datang dan lahan hosway atau lahan untuk eskalatornya itu sudah siap, itu tidak ada kendala di sisi pemasangan. Untuk installernya juga, kita juga memiliki standarisasi yang cukup ketat, memang terstandar dari pabrik, supaya bisa menghandle baik mekanik maupun elektrikal dari Foxleaf itu sendiri. Selain itu kita juga ada quality control yang lagi sama juga secara berkala, setidaknya 4 kali memastikan bahwa installer kami itu bekerja sesuai dengan standar yang sudah ditentukan sampai ke sertifikat layak operasi atau SLO di tahun pertama. Untuk after sales sendiri kita ada garansi tentunya untuk unitnya secara keseluruhan kecuali barang-barang habis pakai. Kemudian ada free maintenance karena untuk transportasi dalam gedung ini sebenarnya sama aja Pak, seperti barang mekanik lainnya, mobil, motor, genset itu harus di maintain secara rutin. Kalau di elevator atau ventilator itu standarnya 1 bulan sekali untuk di servis. Kita juga melayani tailor-made service atau service custom, begitu juga sama MOD jika diperlukan. Jadi lift lama yang diperbarui nanti mungkin mesinnya, elektrikalnya, jadi tidak serta-merta langsung kita bongkar ganti baru. Menjawab terkait dengan lift yang sudah ada tapi sudah cukup berumur, sehingga kalau di servis pun kendalanya masih muncul terus, lebih kan seperti itu Pak. Lalu treatmentnya seperti apa sih? Ya pasti yang pertama tim kami akan datang survei Pak, menentukan apa sih kurang lebih komponen yang harus diganti bahasanya. Ketika beberapa komponen kayak sangkar gitu, pintu itu kan biasanya barang stainless awet Pak, kecuali memang terkena korosi, gedungnya sempat bocor dan lain sebagainya gitu. Jadi kita
pasti akan merekomendasikan namanya MOD Pak, atau modernisasi bahasa kami. Nanti dari inspeksi yang kami lakukan tuh nanti akan timbul output. Jadi yang harus diganti terkait dengan standar safety yang dianut oleh Yula Foxleaf itu mesinnya masih bagus kok, tapi ropingnya atau nanti bracketnya itu yang harus diganti. Nah nanti kita akan mengganti itu, plus hampir pasti di sistem elektrikalnya kalau kita berbicara dengan lift yang sudah cukup lama, di atas 10 tahun usianya ya Pak. Nah ketika kita sudah ganti beberapa komponen mekanik yang memang diperlukan untuk ganti, kemudian dilengkapi dengan sistem elektrik kita, itu liftnya secara otomatis akan kita tempel atau kita aku sebagai Yula Foxleaf Pak, karena sudah memenuhi standar dari forklift, termasuk nanti jaminan after sales-nya, garansinya, dan juga perawatannya nanti handling by kami begitu. Ini sedikit cerita terjadi di UNS baru kita kerjakan sekarang, UNS Surakarta itu Pak. Liftnya sudah 13 tahun, mesinnya masih sama, sangkarnya masih sama, relnya masih sama, kita cuma ganti sling atau rod dan sistem elektrikal secara keseluruhan gitu. Dan itu tidak mahal Pak, harganya cuma sepertiga, nggak sampai malah dari harga unit lift baru. Setelahnya jadi kita poles, kalau mobil itu mungkin di detailing ya Pak, terus ditambah stiker-stiker gitu, ditambah kaca sih konteksnya kalau di UNS Surakarta itu Pak. Kemudian liftnya sudah baru lagi, dari 2 lift baru 1 yang jadi dan 1 on progress ini Bapak. Kurang lebih seperti itu, jadi bisa parsial dan cukup menghemat biaya Pak, baik itu travelator, eskalator maupun elevator. Menarik. Jadi ya itu intinya kan project owner biasanya kalau bisa kita pangkas beberapa budget itu bisa jadi hal yang menarik ya, Pak Iqbal. Ya. Mungkin gini, kadang-kadang tuh ada kecenderungan tuh owner tuh istilahnya based on budget ya. Jadi kan ada istilahnya nggak semuanya tuh harus diganti ya. Banyak kendala tuh ya, masalah budget itu paling yang kecil lah. Kedua juga masalah terkait timeline-nya, waktu pengerjaannya itu. Nah, kadang-kadang tuh yang namanya di lapangan ya, terutama di bangunan existing itu bicara yang gedung yang bicaranya sedang operasional ya, apalagi kalau misalnya Bapak ketemu kayak bangunan yang hospitality ya, kayak seperti hotel itu kan mereka kan 24 jam ya. Terus ya itu dia, gimana caranya itu biar ya satu bicara budget, terus bicara timeline, terus bicara mobilisasinya itu gimana tuh kendalanya tuh? Kan langsung terjadi tuh kayak gitu tuh. Ya, izin saya tanggapi langsung Bapak. Terkait, halo? Iya, silakan Pak Chandra. Silakan Pak. Iya, memastikan sinyal Pak, mohon maaf. Ya, terkait dengan timeline Pak, saya langsung jawab secara keseluruhan nih Pak. Terkait timeline, ketika kita bicara unit baru sampai ke set produksi 2,5 bulan sudah sampai ke lokasi. Terkait dengan MOD itu ketergantungannya separah apa sih kerusakan atau spare part apa yang harus kita ganti. Tapi untuk UNS sebagai contoh aja sih Pak, salah satu contoh itu pekerjaan mekanik elektrikal ganti sling dan sistem elektrik secara keseluruhan itu kurang lebih kita 2,5 minggu Pak sudah selesai. Memang jatuhnya lama sekitar 1 bulan karena kita agak lama di approval desain interior yang baru. Dan setelah di approve itu biasanya memang 1 mingguan untuk pengerjaan. Jadi kurang lebih untuk MOD jauh lebih cepat Pak, terutama ketika spare part yang diganti tidak spare part mayor. Kalau mesin yang diganti mungkin cukup lama nanti jatuhnya Pak. Terkait dengan budget, mungkin sedikit ada yang sudah kenal Yula Foxleaf sebelumnya. Salah satu titik lemah Foxleaf itu memang harganya yang dinilai cukup tinggi Pak. Jadi kalau pertimbangannya budget sekali emang agak susah kita untuk masuk gitu Pak, terutama di proyek-proyek swasta. Terima kasih. Dan berarti yang menarik juga karena ada layanan ini
bisa dibilang untuk spare part Wola tuh aman ya Pak Chandra ya? Ya Pak, untuk spare part kita garansi secara keseluruhan kecuali yang habis pakai ya Pak, itu 2 tahun Pak standar kami. Bisa extend, bisa lebih cepat tergantung negosiasinya. Kalau untuk ketersediaannya kita 15 tahun dari pabrik itu menjamin dari unit terakhir yang dijual itu 15 tahun spare partnya tetap ada. Kalau untuk stok kita beberapa komponen lumayan banyak sih Pak, untuk board mesin juga adalah 1-2 di gudang kami di Solo gitu. Insya Allah aman sih Pak kalau untuk spare part. Oke, semakin menarik. Kita lanjutkan kembali, silakan Pak Chandra. Baik, masuk ke gambaran kapasitas production kami Pak. Walaupun kami dari Jerman gitu, tapi semenjak periode tahun 2000-an memang awal 2000-an tuh hampir seluruh produksi forklift itu dialihkan ke China untuk efisiensi biaya. Tentunya kita tetap mempertimbangkan dan tetap mempertahankan standar dari forklift Jerman itu sendiri. Kapasitas produksi kami ada di 30.000 unit global Pak, produksi yang kami bisa provide. Dan kami satu dari sedikit brand yang memiliki tower test sendiri. Jadi kita di forklift China sana di pabriknya kita punya tower test 108 meter tingginya Pak. Fungsinya untuk apa ya? Untuk development dan error checking produk-produk kita. Gitu. Core value yang selalu tertanam di kami, walaupun sekali lagi production kami dialihkan ke Cina, yang jelas safety-nya Pak, karena elevator ini kan alat transportasi manusia, kecuali dumbwaiter Pak, jadi keamanan itu menjadi hal yang mutlak bagi kami dan tidak akan mungkin kami turunkan standarnya. Kemudian kenyamanan, nanti sedikit saya sharingkan video kami, bahasanya tuh bahwa sampai koin yang kita dirikan di handrail aja nggak jatuh, mulai dari berangkat sampai ke lantai tujuan. Kita juga ada efisiensi menggunakan board control kami sendiri step, jadi forklift itu juga satu dari sedikit brand yang masih menggunakan board pabrikan kami sendiri, jadi kita nggak pakai monarch Pak. Oke, mungkin saya juga sambil mengingatkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan pertanyaannya dituliskan di kolom chat terlebih dahulu. Nanti kita akan bacakan semua pertanyaan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian setelah sesi diskusi ini berlangsung. Seperti itu. Ini boleh bertanya lagi ya? Silakan, mungkin ada beberapa aspek nih yang saya mesti tanyakan. Satu, bicara aspek mekanikal ya. Satu itu bagaimana sih metode penentuan faktor keamanan secara wire rope-nya ya untuk setiap kelas ataupun kapasitas dari si elevator ya. Mungkin tadi kan ada beberapa yang bisa bicaranya elevator passenger ya kan, hospital, terus mungkin yang freight elevator, terus itu satu. Bicara aspek secara mekanikalnya. Terus mungkin tadi kalau bicara secara aspek mekatronikanya sudah disebutkan terkait VVF-nya ya, itu bicaranya tadi kontrolnya ya bang vektor ya. Terus kedua ya itu yang tadi mungkin IoT ya, bicara IoT-nya sendiri. Terus nanti ada bicara yang untuk memprediksi kapan sih harus di maintenance. Nah itu mungkin tadi sudah terjawab. Terus nah ini bicara yang memang ini berlaku di semua negara lah ya, bicara faktor safety atau bicara aspek keselamatan, karena kan fungsi dari produk ini adalah memfasilitasi ya pergerakan ya kita dari lantai tertentu menuju lantai tertentu, mungkin dari level 0 sampai dengan level plus, berarti kan ada direksi ke atas maupun ke bawah gitu ya. Nah itu bicaranya adalah bagaimana sistem itu bisa mendeteksi ya untitled car movement ya. Pasti ada bicara sensor kan, terus dan bagaimana secara mekanisme mitigasinya.
Ini sih sebenarnya standar. Terus apakah seluruh produk telah memenuhi persyaratan? Bicara standar, karena di Indonesia masih regulasi, tetap kita masih mengacu regulasi secara internasional. Tapi walaupun di Indonesia sendiri punya SNI ya, tapi juga ada juga Permen atau PO yang lainnya yang memang berlaku gitu. Terkait apakah produk ini sudah memenuhi syarat terkait di IN 81/20 atau mempunyai standar internasional lainnya yang setara tuh. Karena ada beberapa juga kan bicara JIS ya. Kalau Eropa tuh biasanya IN itu. Terus tadi mungkin secara aspek energi juga sudah disebutkan, tadi ada bicara regeneratif drive ya. Itu bisa memberikan penghematan 60-70 gitu. Terus yang jadi pertanyaan, apakah tersedia data yang tadi ya untuk dibandingkan gitu loh, secara penghematan energinya benar-benar yang secara realnya gitu, biar ini benar proven gitu loh gitu. Jadi ada hitam di atas putihnya. Jadi kadang-kadang kan orang bicara kan lebih suka gimmicknya dulu nih, cuma pas ditanya mana buktinya gitu ya kan. Itu terus kalau bicaranya nih nanti juga ada aspek operasional nih ya kan. Terus aspek operasional lebih bicaranya nanti algoritma group control. Biasanya kan kalau di desain itu kan kita biasanya ada simplex, duplex, triplex ya. Itu kan berkaitan dengan jumlah dari lift yang nanti akan kita desain atau kita gunakan atau kita bangun itu. Satu. Terus yang terakhir adalah ini parameter apa yang dipantau secara real time melalui IoT gitu. Terus bagaimana data tersebut bisa digunakan untuk mendukung ya istilahnya conditional based ataupun predictive maintenance-nya. Itu aja sih kalau dari saya. Siap. Izin Bapak saya tanggapi langsung beberapa terkait dengan dari pertanyaan dari Pak Iqbal. Yang pertama terkait penentuan wire rope Pak. Kurang lebih kan faktor apa sih yang mempengaruhi kenapa wire rope-nya dimensinya sekian, kurang lebih seperti itu. Sekaligus beliau menjawab syarat EN08 sekiannya itu Pak. Saya kalau bisa share screen, kita ini sedang ada membuka sertifikat dari Foxlift Pak yang dikeluarkan dari Euro CERT. Kalau pertimbangannya apa yang mempengaruhi atau yang jadi bahan pertimbangan terkait pemilihan rope itu pasti berat secara keseluruhan, berat sangkar, berat counterweight, dan juga berat dari kapasitas si liftnya itu sendiri ya. Nanti dari situ kita sudah ada rumusnya sendiri karena masing-masing dari sling yang kita pakai itu ada standarnya. Misal 8 mili itu untuk kapasitas berapa, jumlahnya berapa, itu sudah ada perhitungannya tersendiri. Sekaligus juga menjawab tadi apakah ada nggak sih syarat yang dimiliki yang bisa diakomodir Foxlift, kurang lebih seperti itu Pak. Seperti tadi contohnya itu EN mohon maaf EN berapa tadi Pak? EN 81/20 ya. Dari Foxlift Internasional, jadi kalau sedikit sharing, EN81 itu kan satu kesatuan keseluruhan sistem untuk safety-nya si elevator itu, dan kita di Foxlift China sana sudah memenuhi standar itu dan ada sertifikasinya juga yang sudah kita pegang saat ini. Begitu masuk ke Indonesia kita juga sudah memenuhi persyaratan untuk SNI, baik itu SNI Dipnaker maupun sedikit yang lebih agak jelimet bahasanya saya itu SNI-nya Kemenkes. Jadi memang biasalah di Indonesia itu kadang satu hal dua persyaratan gitu Pak. Nah itu kita insya Allah sudah memenuhi ketiga-tiganya. Jadi memang betul IN81 tadi itu sebagai syarat untuk safety elevator atau regulator secara keseluruhan, dan kita sudah memegang sertifikat itu baik secara nasional maupun internasional. Satu lagi, nah tadi kalau bicara touch buttonnya ya kan, itu kan tadi biasalah di touch button tuh
setiap produk tuh pasti unik ya, jujur ya. Cuman kan Gimana, Pak? semenjak COVID ya, ada orang tuh masih yang kalau dibilang sampai sekarang masih trauma lah gitu ya kan, nggak mau mencet tombol lah gitu Nggak mau kan. megang ya Pak. Iya. Terus juga kalau dulu tuh pas inovasinya zaman COVID tuh ada yang pakai pedal, ya kan, mesti nginjak gitu ya kan. Terus ada yang ya ujung-ujungnya bicaranya touchless lah gitu ya kan, nggak secara langsung dengan tangan kulit terbuka gitu, enggak gitu. Nah itu sebenarnya masih ada juga nggak sih permintaan kayak semacam touchless button gitu, karena Ya, jujur sampai sekarang pun juga saya masih tetap memasukkan spesifikasi tersebut gitu, karena memang ada beberapa orang yang mungkin bicara higienisnya dia nggak mau mencet tombol gitu aja sih. Oke. ya. Mungkin itu sama bicaranya mungkin tadi ya, kalau kita bicara smart building itu kan pasti ada korelasi sama dengan teknologi, adaptasi teknologi ataupun mengadopt beberapa sistem biar bisa diintegrasikan ke dalam satu sistem, jadi secara keseluruhan lah. Kayak misalnya orang ini hanya bisa masuk, walaupun misalnya kan biasanya di lobby tuh ada kamera, terus juga di dalam liftnya juga ada kamera. Nah itu bisa nggak tuh saya diintegrasikan, orang ini cuma bisa masuk atau neken tombol di lantai tertentu aja, cuman misalnya dia mau neken misalnya di lantai 18 ini nggak bisa gitu, karena emang nggak otorisasi itu bisa nggak seperti itu? Ini kombinasi ya, kita bicara kombinasi secara akses kontrol, itu bisa nggak tuh karena kan bicara kan IoT tadi ya, challenge-nya kan kalau IoT kan itu kan harus bisa dikembangkan gitu. Oke, itu aja sih yang terakhir dari saya. Terima kasih. Kan Izin Pak saya ya. bisa ini Pak, untuk yang tombol berkaitan sama dulu itu COVID ya Pak. Jadi memang kita setelah pasca COVID dan ketika COVID itu kita ada pengembangan yaitu touchless, dan touchlessnya itu memang kita benar-benar yang tidak ada seperti tombolnya, jadi secara fungsi mirip, cuman penerapannya itu agak beda. Jadi kita ada tombol di dalam COP, di dalam sangkar itu kan COP, lalu di luar itu ada LOP. Jadi ada berbentuk bundar, jadi kita agak memasukkan jari di sensornya itu, nanti ketika lampu nyala itu akan mengaktifkan panggilan atau lantai yang kita tuju gitu. Jadi agak sedikit masuk ke dalam, Pak. Itu salah satu teknologi yang kita kembangkan waktu itu. Lalu sekarang ini, dan ada dua sebenarnya, satu material yang memang antibakterial, dan itu sudah disertifikasi juga waktu itu di pabrik, dan ada beberapa yang memakai itu juga. Nah, perkembangan sekarang ini kita juga sudah ada masih ada yang menggunakan touchless. Cuma memang ada perbedaan. Kalau dulu agak memasukkan jari, tapi kalau sekarang rata dengan dinding gitu. Karena memang kalau dulu tuh kemarin kita kembangkan supaya tidak terkena pada lantai-lantai lainnya, Pak. Jadi kita kemarin tuh kan ada beberapa lift yang memang rata dengan dinding. Jadi ini kemarin supaya tidak ada tersentuh secara tidak sengaja, itu akhirnya dari pabrik mengembangkan seperti itu. Jadi agak dimasukkan sedikit jarinya gitu. Lalu sekarang untuk yang tombol touchless sendiri kita sudah sama, hampir bisa. Ada dua, jadi ada yang bisa dipencet dan ada yang bisa menggunakan sensor sejarak jauh-jauh itu 5 cm lah, sekitar 5 cm Pak gitu. Nah, lalu untuk integrasi berdasarkan yang sudah kita terapkan itu memang kalau untuk sensor face ya Pak, itu Face ID gitu ya Pak, untuk CCTV ya Pak, itu biasanya dari vendor CCTV-nya yang memang sudah punya teknologi itu. Lalu apakah memang bisa diintegrasikan? Harusnya sih memungkinkan, cuman memang kita belum tersedia proyek yang seperti itu. Yang kita kemarin provide itu ada di proyek EKN, dan kita mengintegrasikan dengan
sistem gedung seperti itu Pak. Itu jadi memang sudah bisa terlihat dari secara keseluruhan. Kalau sistem gedung kan kita memonitoring apa AC, terus lampu dan lain sebagainya itu ya Pak. Itu. Nah kalau dari sistem kami itu kita ada dispatch control system Pak. Itu memang kita seperti kontrol yang tadi Bapak sempat sampaikan, kontrol simplex, duplex ataupun triplex itu. Cuman ini secara grup. Jadi apabila ada sejumlah lift di area tersebut dan kita ada akses ataupun ada menginput data lantai berapa yang akan kita tuju, nah itu nanti akan dikelompokkan. Jadi orang-orangnya, populasi yang di dalam itu akan mengelompokkan sesuai tujuannya masing-masing. Seperti itu Pak. Izin menambahkan Pak sebelum ditanggapi kembali terkait dengan IoT tadi, itu kita sebenarnya kemarin sempat menawarkan ke kantor imigrasi, malah justru kebetulan proyeknya Pak Joshua. Jadi apakah bisa dengan face recognition itu terus memberi akses tertentu ke lantai tertentu pada orang tertentu? Kami jawab bisa Pak, cuma memang itu akan jadi sistem tambahan, jadi bukan sistem bawaannya Foxlift sendiri. Jadi sebelum masuk ke unit liftnya itu orang akan scan, bisa finger, bisa face, lalu kemudian database akan menyimpulkan si orang ini punya akses kemana saja toh, sampai ke lantai berapa aja gitu, atau dia di-deny di lantai berapa. Kendalanya memang ketika liftnya ini terlalu crowded Pak. Jadi yang pertama aksesnya terlalu lama, orang antri. Yang kedua ketika sampai di dalam sangkar itu kita nggak bisa kontrol gitu, karena yang punya akses di lantai 3 adalah 1 orang, tapi yang ikut dalam sangkar itu ada 6, sementara yang punya akses cuma 1 itu 6-nya bisa dibawa semua Pak. Kan tidak mungkin yang 1 orang, kalian jangan ikut saya gitu kan, aneh sekali gitu Pak. Kendalanya memang itu Pak, tapi kita pernah menawarkan walaupun belum jadi itu layanan atau fitur seperti itu. Itu tambahan dari saya. Oke. Mudah-mudahan sudah cukup menjawab ya Pak Iqbal. Oke. Baik, Pak Chandra dan Pak Joshua, kita kembali lagi ke materi. Siap. Baik, izin saya lanjutkan Bapak, mungkin sekalian saya tadi sedikit baca chat juga pertanyaan yang terkait ini. After sales bagian utama dari kami gitu. Biasanya tuh orang tanya Foxlift itu spesialnya di mana sih di after sales, kita pasti jawab Pak, karena kita nggak pernah jual barang putus. Kita bertanggung jawab terhadap unit kita gitu. Yang pertama ada garansi atau unit warranty itu 2 tahun SOP kami, ini standar Pak. Beberapa proyek yang jumlahnya banyak dan terjadi kesepakatan antara kami dan pemangku proyek itu bisa sampai up to 5 tahun, terutama untuk mesin dan boardnya, 2 komponen utama yang ada di dalam lift. Garansinya itu terkait apa saja sih? Apa saja Pak, kecuali barang habis pakai. Jadi getsu, roller itu kita tidak bisa garansi, dan itu toh barangnya murah, tidak sampai yang puluhan juta atau belasan juta pun tidak sampai gitu. Getsu itu mungkin sekitar 4 juta sekian, dan itu tuh gantinya kayak 3 tahun 4 tahun sekali seperti itu Pak. Karena itu semacam roller gitu ya Pak, jadi tetap harus diganti secara berkala ketika sudah aus, termasuk lubrikan atau oli-oli gitu. Kalau ada kebocoran ya kita akan charge-kan ke pengguna gedung gitu. Yang termasuk apa semuanya Pak, mesin, sling, sangkar, tombol, apapun itu, kecuali memang ketika terkena air, karena lift ini kan tidak didesain di outdoor. Jadi ketika terkena air, dan kita pasti tahu kalau itu terkena air itu garansinya akan hangus, tapi cukup di komponen yang terkena air itu saja garansinya yang hangus. Atau terjadi kesalahan user, misalkan di sangkarnya ada kaca gitu, mirror di belakang sangkar, kemudian ada orang bawa troli ditabrak gitu, itu kita nggak bisa garansi juga Pak, kaca yang pecah itu. Atau huru hara atau kebakaran gitu, kecuali diasuransikan pihak gedung, kita juga tidak bisa ganti. Dan yang paling parah ketika dalam masa garansi lift ini diservis teknisi yang bukan Foxlift, bukan dari personilnya Foxlift, itu akan secara otomatis
menghanguskan garansi secara keseluruhan gitu Pak, termasuk supporting on-call kami gitu, karena kita tidak tahu apa yang diganti, standarnya apa yang dirubah sama mereka gitu. Teknisi lift kan banyak Pak, ada yang proper baik brand seperti kami, ada yang nyuwun sewu bengkel las saja kadang bisa gitu. Nah sekali lagi ini barang mekanik biasa sebetulnya, kalau dioprek juga bisa kok gitu. Nah terkait dengan free maintenance, ini apa sih free maintenance itu? Tadi saya sedikit lihat chat sambil restart wifi saya. Free maintenance itu jadi kita perawatan cuma-cuma Pak. Jadi kalau kayak kita beli mobil itu 50.000 pertama, 50.000 kilometer pertama garansi di showroom kami gitu, kurang lebih servis gratis. Nah itu yang kami berikan gitu. Kita garansi rata-rata kalau untuk Jogja itu mungkin 12 bulan, tapi standarnya kita 6 bulan. Itu 6 bulan 6 kali kunjungan tetap. Jadi range-nya biasanya kalau minggu pertama di bulan itu, bulan depannya juga akan di minggu pertama. Tentu kita nggak bisa spesifik terhadap tanggal ya Pak, karena kan terkait juga dengan tanggal merah atau user gedung berkenan atau enggak, liftnya dipakai atau enggak gitu. Nah setiap bulan itu apa aja yang dicek, kita ada 33 checking point termasuk general cleaning Bapak. Jadi mulai dari mur, baut, ruang mesin, diameter sling itu kita cek semua, kebersihan pintu sampai nanti di pit lift, di dasar pit lift itu kita cek semua, sensor-sensor bekerja dengan baik, kuras ARD kurang lebih seperti itu ada checking point-nya, dan teknisi yang datang juga akan minta didampingi dengan user ketika berkenan. Jadi sama-sama ngecek, ada 33 checking point itu. Kita juga untuk beberapa project yang agak tinggi kita juga pasti didampingi dengan teman-teman teknisi yang punya K3 sertifikatnya. Kemudian kita sudah on call 24 jam Pak. Jadi ketika ada kendala itu langkah pertama yang kita pakai pasti by phone kita pandu lewat video call, mungkin kalau memang belum mengatasi 1 kali 24 jam tim kami akan merapat ke lokasi. Ini nasional Pak. Jadi tadi ada tanya kalau tidak ada tim di kota itu gimana, kita sudah pastikan gitu. Ini 1 kali 24 jam tim untuk tiba di lokasi. Apakah bisa langsung selesai masalahnya, kami nggak bisa jamin Pak, karena kalau mesinnya rusak ya tetap pasti. Tapi 1 kali 24 jam tim akan tiba di lokasi begitu. Kita juga menyediakan basic training, ini global juga Pak, baik IPSRS kalau rumah sakit, kalau hotel engineer gitu, atau kalau security pun, kalau kampus biasanya itu kita pasti basic training. Yang tujuan utamanya itu apa sih, kalau ada pengguna yang terjebak itu bisa segera dikeluarkan. Enggak Pak, beberapa pekerjaan memang kita subkonkan Pak, tapi lebih ke arah tenaga kasar bahasanya ya Pak, untuk dan lain sebagainya. Tapi untuk adjuster, tim teknis itu masih pegawai tetap Yola Pandawa Sejahtera. Berarti supervisi full semuanya dari Yola ya Pak ya? Betul Pak. Oke, baiklah. Ini maintenance report kami Pak di tahun 2024, tentu harusnya 2025 sudah muncul, karena memang biasanya bulan 4, bulan 5 itu muncul, cuma belum saya diskusikan dengan kepala maintenance-nya. Jadi ini kita bicara di tahun 2024 ya Pak. Ini gambaran saja seberapa reliable sih atau sesering apa sih Foxlift itu errornya. Ini gambaran realnya Pak, dan datanya kita bisa sediakan secara lebih nyata lagi lewat reportnya. Jadi unit keseluruhan Foxlift, lebih tepatnya Yola Pandawa Sejahtera, karena sebelumnya Prima juga punya unit tapi tidak kita masukkan ke report ini, itu 1071 unit total secara keseluruhan, dan yang masih aktif berkontrak sampai 2024 itu 921 atau 85%-nya. Sementara dari 921 itu ada 56 unit yang emergency call atau telepon kami atau kontak kami, WA kami dengan keluhan, atau sekitar 6%, 6,1% dari total unit yang under supervise-nya Foxlift itu sendiri. Nah, 56 unit itu tidak cuma sekali Pak, ada yang satu unit itu sampai beberapa kali, itu dengan total jumlah kali itu 202.
dan 202 itu 31 diantaranya error berat. Nah, ini sedikit sharing juga Bapak-Bapak Ibu. Error berat yang dimaksud itu apa sih? Biasanya itu ada beberapa komponen utama yang rusak, RD atau sling yang sudah aus, atau governor yang sudah tidak bisa bekerja, atau mesin bahkan yang sudah minta ganti karena unitnya sudah 18 tahun, 19 tahun seperti itu. Nah, ini kategori unit berat ini yang kita agak berawasi nih, karena beberapa klien kita tuh katanya 1 kali 24 jam beres. Nah, repot Pak, ganti mesin 1 kali 24 jam itu siapa juga yang sanggup gitu. Nah, sementara error ringannya ada 171. Error ringan itu apa sih Pak? Biasanya cleaning gitu, cleaning service, nyapu debu tapi dibuang ke pintu lift. Itu biasanya membuat unit liftnya macet, nggak mau membuka atau nggak mau menutup. Atau habis dari listrik mati, hidup mati lagi, tegangannya nggak stabil, jadi buat kita bacanya error seperti itu. Hal-hal yang ketika sekali disamper atau sekali dikunjungi itu langsung selesai, itu ada 171. Dan memang ada 4 unit yang tidak bisa kami selesaikan, bukan karena kami tidak sanggup secara teknis Pak, tapi ini keempatnya lebih ke arah dari user yang tidak atau belum ada anggaran untuk mengganti. Di Solo itu ada 1 yang harus ganti mesin karena tertetes air dan terbakar, sementara di Jogja ada 2 yang harus ganti ARD, dan itu nominalnya lumayan, hampir 100 jutaan. Kemudian ada 1 lagi unit di Sragen, kalau kami tidak salah, itu juga terkait dengan ARD, tapi harusnya awal tahun kemarin sudah clear karena di tahun 2025 sudah dianggarkan dan di Januari sudah diganti. Kurang lebih seperti itu gambarannya untuk reliabilitas atau maintenance report yang kami kerjakan. Next, kalau tidak ada pertanyaan. Ini data ini bisa kita dapatin ya Pak ya? Boleh Pak, kita rekapnya dari tim. Oke. Siap. Nah, ini untuk teman-teman, Bapak-Bapak Ibu, di mana aja sih timnya forklift itu berada gitu, standby. Kita mulai dari Medan, Pekanbaru, Batam, Jakarta, Bandung, itu ada tim semua dan jumlahnya lebih dari 5 semua. Sementara untuk Surakarta, Yogyakarta, Semarang, karena ada di kandang kami itu jumlahnya malah puluhan gitu Pak, karena unit kami paling banyak emang ada di DIY Jateng. Sementara di Jawa Timur kita emang tersentral masih di Surabaya, sama ada 1 tim di Bojonegoro, walaupun cuma 2 orang. Lalu ada tim di Samarinda juga, Makassar, dan Jayapura. Nah, kita memang 90% atau mungkin 85%, harusnya di angka 90%. Proyek kita itu memang plat merah Pak, atau berhubungan dengan keuangan negara, APBD, APBN, dan hasil Pak itu kita memang biasa mengerjakan proyek-proyek tersebut. Nah, ini populasi kita Pak di tahun 2024-2025 memang sedikit banyak DIY Jateng yang masih menguasai 50%-nya dari total unit yang kita jual di tahun 2024 tersebut itu ada di kandang. Bahasanya masih jago kandang sih Pak kita memang. Sementara yang lain kita ada di Jatim, Papua, NTT, NTB gitu, ada tetap tersebar, tapi secara presentasi kita tidak banyak Pak, dengan total project lebih dari 600 dan unit sekitar kalau sekarang mungkin sudah 1.200 mendekati totalnya secara nasional. Next. Interaktif yang kami sampaikan kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Pertanyaan pertama ini Pak Chandra dari Pak Sunardi Yusuf, beliau dari CVRSC Surabaya, dan Pak Sunardi menanyakan, yang pertama adalah apa pedomannya untuk menentukan mana yang efektif memakai lift tipe LMR dan roomless Pak? Silakan. Ini saya jawab langsung ya Pak ya? Silakan ya. Jadi tipe mesin room standar atau mesin roomless itu tidak ada secara teknis di kami tidak ada bedanya Pak. Jadi sama aja.
mau itu sama-sama 10 lantai, mau sama-sama 3 lantai, itu tidak ada pertimbangan teknis yang mempengaruhi itu. Justru yang mempengaruhi itu biasanya teman-teman dari arsitek. Karena ketika menggunakan mesin room itu posisinya kan overheadnya lebih tinggi, Pak. Jadi dia dari top floor-nya itu nambah konstruksi dudukan itu sampai 7,2 meter. Ketika lift itu ada di sisi samping atau sisi pinggir gedung, itu tentunya akan jadi sesuatu yang nongol gitu ya Pak. Apalagi kalau atapnya atap model segitiga. Nah, jadinya nanti posisi atapnya akan tergantung. Sementara kalau roomless dia jauh lebih pendek, setengahnya kurang lebih untuk overheadnya. Jadi pertimbangannya bukan teknis di kami, tapi lebih ke arah teman-teman arsitek pengen seperti apa. Kalau yang membedakan itu hanya maintenance-nya Pak. Kalau yang rooms itu harus 2 orang. Sementara tempatnya mesin room standar itu bisa sendiri servisnya. Tapi SOP kami tetap 2 orang, baik roomless maupun mesin room. Oke, baik. Dan kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Sunardi. Nah, bagaimana dengan after sales pada daerah yang belum mempunyai office representatif dari sisi kecepatan waktu dan tanggapan responnya. Nah, ini tadi sebenarnya sudah disampaikan juga ya Pak ya. Tadi kalau saya lihat Bali malah belum ada tuh Pak. Nah, tapi kalau misalnya yang sudah ada representatifnya, itu tadi Pak Chandra sampaikan 1 kali 24 jam bisa ditelepon dan nanti timnya langsung bisa menghampiri request-nya ya Pak ya gitu. Dan kalau misalnya memang simple service itu 1 hari jadi, tapi tetap dicek dulu oleh tim dari Yola gitu ya Pak Chandra ya. Betul. 1 kali 24 jam itu sedikit menambahkan. 1 kali 24 jam itu sebenarnya SOP nasional Pak. Kecuali memang daerah-daerah yang mohon maaf kayak Toli misalkan gitu, akses bandaranya dari bandara ke Toli-Tolinya masih 18 jam, itu mungkin kita 2 kali 24 jam Pak. Tapi kalau selama ada di kota besar atau sedikit apalagi Jawa ya Pak, itu kita 1 kali 24 jam harus tiba di lokasi ketika dipanggil. Oke. Seperti itu pertanyaan jawaban kedua Pak Sunardi, dan pertanyaan ketiga dari Pak Sunardi, tertulis pada option after sales adalah free maintenance. Ini yang dimaksud adalah free biaya material spare part atau free biaya upah maintenance Pak Chandra? Keseluruhan Pak. Dua-duanya ya Pak? Unitnya kan masih garansi juga Pak. Itu biasanya kita emang setahun pertama zero charge kok. Hampir pasti. Jadi setahun pertama itu user tidak akan dibebankan biaya apapun lagi biasanya, karena garansi masih aktif dan free maintenance kita masih jalan. Baik. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah ketersediaan semua material spare part ready sepanjang waktu atau bagaimana? Mengingat baik lift passenger maupun lift service tidak boleh out of service dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini gimana Pak? Kalau ditanya itu jawab jujur, enggak Pak. Ya, beberapa material besar seperti mainboard, mesin itu kita cuma stok sedikit dan beberapa tipe aja gitu. Yang populasinya paling banyak lah kita stok gitu. Tapi kita juga ada trik Pak, kalau memang diminta liftnya jalan nanti kita pinjemilah untuk mesin unit kita dulu atau bagaimana, itu yang bisa kita pakai untuk lift itu dan semoga compatible. Tapi kalau jawaban tegas tidak semua barang kita ready. Kita tentu ready spare part tapi tidak secara keseluruhan. Baik, dan ini ada dua tambahan pertanyaan dari Pak Sunardi, Pak Chandra. Yang pertama, apa penyebab kejadian lift yang tiba-tiba berhenti dan shutdown serta fatalnya juga tidak berhenti pas di level lantai padahal power gedung tetap berfungsi dengan baik. Nah, itu biasanya penyebabnya apa Pak Chandra? Kalau secara teknis bisa banyak hal Pak. Posisi gubernur tertrigger, posisi gempa bumi pun kalau liftnya dilengkapi dengan sensor gempa itu pasti ada kendala-kendala di tengah lantai, bahasa kita di antara 2 lantai itu. Cuma jarang sekali sih Pak lift yang rawat dengan baik itu sampai kejadian seperti itu. Mungkin Pak Jos ada pengalaman spesifik, kalau tempatnya saya jarang sekali.
kalau terjadi berhenti di tengah lantai itu agak jarang, kecuali memang indikator-indikator lainnya, salah satunya kalau ke daerah-daerah itu arus listrik yang kurang stabil, Pak. Nah, arus listrik yang kurang stabil ini akan menotifikasi sistem keamanannya di kontrol lift itu, sehingga memang terjadi error. Tapi memang untuk di daerah-daerah dan kita perlu adanya pengecekan itu lagi, arusnya seperti apa, itu biasanya kita ada tambahan komponen lain seperti UPS itu sendiri atau stabilizer untuk mengcover itu semua, seperti itu, Pak. Jadi kalau untuk kendala-kendala seperti dia rem sendiri itu bisa dari faktor kebersihan juga, entah itu nanti di sistem rel tutup buka pintunya itu bisa memungkinkan juga, Pak, seperti itu. Oke, berarti cukup relate dengan pertanyaan terakhir dari Pak Sunardi. Apabila power utama gedung shutdown, maka power pengganti menggunakan genset atau UPS. Apakah benar demikian? Ya, yang sudah dijelaskan sama Pak Chandra tadi, kita ada backup juga, yaitu ARD kalau di kami, Automatic Rescue Device. Jadi memang fungsinya untuk mengevakuasi penumpang yang ada di dalam sangkar, Pak. Itu. Jadi apabila listrik utama sumber atau PLN ya, Pak, PLN itu terputus, nah itu akan menggantikan fungsi itu, dan memang fungsinya untuk mengevakuasi, artinya satu kali perjalanan nanti secara sistem juga akan mempertimbangkan mana yang jarak yang lebih dekat, apakah ke lantai atas atau ke lantai yang bawah, seperti itu, Pak. Jadi bisa disetting seperti itu ya, Pak Yosua ya? Karena belum ada yang kontak kami juga sepertinya. Jadi sepemahaman dan sepengetahuan saya belum ada. Jadi fasilitas itu hanya untuk khusus di produk-produknya Foxlift gitu ya, Pak Chandra ya? Ya, betul. Kalau untuk yang sudah menggunakan fitur itu di 2026 ini seenggaknya ada 2 proyek. Unisa Jogja, lalu ada Unsur Purwakarta yang kebetulan sudah disepakati untuk fitur bawaan, kemudian beliaunya berkontrak. Kalau sebelumnya itu di UNU, Pak, Universitas Nahdlatul Ulama Jogja itu kita sudah menggunakan regeneration device. Lalu kemudian untuk yang IKN tepatnya proyeknya Pak Jos itu sudah IoT, Pak, sudah ada semacam supervisorinya dan itu terhubung ke bus gedung juga. Oke, nah lanjut, ini relate dengan pertanyaan yang kedua. Nah, apabila feature ini hanya dipakai di produk sendiri, berapa lama garansi dan apa yang didapat? Dan jika dipakai untuk produk lift lain, apakah dapat digaransi? Nah, ini mungkin pertanyaan yang di produk lain itu sudah jelas gitu ya, belum ada. Cuman kalau ada feature IoT-nya ini, itu termasuk di dalam garansi-garansi yang di cover tadi, Pak Chandra? Betul, termasuk sistem keseluruhan elektrikal yang ada. Dan kedua fitur ini kan bagian dari fitur elektrikal kita, jadi tetap masa garansi kami. Oke. Terkait brand lain, sedikit menambahkan brand lain yang ingin menggunakan fitur ini, saat ini kami belum menyediakan sih, Pak, untuk layanan itu, kecuali memang modernisasi sekalian atau remote sekalian gitu. Oke, nah ini karena Pak Edison beliau dari posisi owner atau developer gitu ya. Nah, ini pertanyaan pamungkas nih biasanya Pak Chandra, Pak Yosua. Nah, berapa harga lift dengan feature IoT dan feature regenerator device system? Dan berapa harga jika belum termasuk feature ada IoT dan feature regenerator system? Asumsi untuk rumah 3 lantai, luas bangunan 160. Nah, ini untuk kebutuhan rumah nih, kurang lebih, Pak Chandra. Izin Pak, kalau untuk perbedaan harga dengan fitur kita atau fitur unggulan kita di tahun ini dengan dan tanpa, harganya sama, Pak, karena itu sudah kita standarkan. Jadi mau pakai itu mau nggak pakai itu kita fasilitas tambahan, jadi harganya akan tetap sama. Kalau untuk gambaran home lift terakhir kita di Solo itu 3 lantai 320 kilo itu 480 sebelum PPN. Oke. Itu 400 jutaan lah ya. 4 juta sebelum PPN. Ini biasa Pak nego dari berasal sekitar 700 something, nego jadi 488 sebelum PPN. Oke.
seperti itu Pak Ediswan. Jadi mungkin nanti setelah acara ini nanti Pak Chandra, Pak Yosua bisa ngobrol-ngobrol Ya, sama tapi Pak kita Ediswan. jangan dibandingkan sama lift yang ada di Tokopedia ya Pak. 80 juta, 70 juta, berat Pak kita. Oke, seperti itu Pak Ediswan. Terima kasih sudah hadir dan mudah-mudahan terjawab semua pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Ferry Erwanto. Beliau dari CV Amerta Megah Sejahtera. Pertanyaan beliau yang pertama, untuk tahapan pemesanan lift, data apa saja yang harus disiapkan customer dan apakah kapasitas muatan bisa disesuaikan kebutuhan? Kalau kapasitas disesuaikan kebutuhan pasti bisa, Pak. Tapi terkait juga nanti dengan luasan lahan yang tersedia. Jadi kalau data apa aja yang diperlukan, kita perlu data luas USW atau sangkar isi dalamnya itu berapa kali berapa, posisinya di mana, kotanya di mana, karena itu berpengaruh terhadap harga Pak. Loko barang kami besar begini ya. Termasuk juga bukan luas, tinggi gedungnya, jumlah lantainya itu kita perlu. Cuma lebih detailnya diskusinya akan ngalir ketika kami di kontak biasanya. Pak, aku mau lift gitu katakanlah, cuma aku nggak tahu ya berapa gitu. Kita ditelepon aja Pak, nanti kita akan memberi suggest dan mengarahkan ke Bapak Ibu semua. Oke, mungkin sedikit Mas Bayu mungkin menyampaikan Silakan, Pak pertanyaan tadi. Kan biasanya kan itu kan bicara estimasi kebutuhan ya Pak Chandra, Pak Yosua. Nah, kalau dari Yola sendiri ada punya ini nggak kayak semacam formula ataupun simple Perhitungan. nih loh, apa engineering calculation gitu based on apa formula sendiri ya, mungkin ya saya nggak tahu bentuknya apa, Excel atau punya memang generate berdasarkan software. Ya. Izin mendakapi Pak, untuk seperti sebenarnya awal tadi di presentasi saya sedikit sampaikan bahwa di sisi planning atau perencanaan kita tuh membantu sampai menentukan traffic analisisnya. Jadi nanti parameternya itu ada dua Pak, luas gedung dan populasi gedung. Ini tentu tidak berlaku di home lift ya Pak, di lift rumah. Ketika kita bicara tentang komersil, rumah sakit, mall, kampus, hotel gitu, itu kita ada traffic analisisnya. Jadi berapa meter persegi atau populasi perkiraannya, kalau itu kantor biasanya sudah firm pasti. Nanti dari situ kita bisa memunculkan lift idealnya itu ada berapa jumlahnya dan kapasitasnya ada berapa supaya optimal. Karena tidak bisa juga satu lift aja tapi kapasitasnya dibikin 15.000 kilo misalkan, biar orang sekali naik 100 orang gitu. Itu tidak akan mungkin juga efektif dibandingkan dengan liftnya yang dibagi-bagi, misalkan juga liftnya ada 4 tapi 1.000 kilo, itu malah justru mungkin lebih optimal. Dan itu ada standarnya Pak, sebenarnya bukan dari kami Pak, itu lebih ke arah dari asosiasi penyelenggara elevator Indonesia, Apple kalau tidak salah saya panjangannya ini. Ada rumus formnya dan ada outputnya nanti berupa PDF data rekomendasi. Baik, mudah-mudahan cukup puas jawabannya ya Pak Iqbal. Ya cukup. Oke, kita lanjut kembali ke pertanyaan Pak Ferry Erwanto. Pertanyaan kedua dari Pak Ferry, pada pemasangan home lift, apa cukup disediakan void saja atau masih perlu shaft lift berupa dinding beton tebal dan berapa daya listrik yang disediakan? Nah, silakan Pak Chandra. Ya Pak, untuk home lift yang plafon yang kecil 320 kilo yang tadi saya sampaikan 488 di Jogja ya Pak, kalau geser kota mungkin sedikit tambah biaya pengiriman. Itu tidak perlu struktur lagi Pak, tidak perlu struktur lagi karena plafonnya dari kami. Jadi sudah bentuk satu kesatuan dari pabrik, sudah ada rangkanya, tinggal merapikan void dan ada pit liftnya 50 cm Pak. Jadi terus digali 50 cm terus sebagai pit lift safety kita. Lalu voidnya rapi, nanti ada pekerjaan jembatannya, jadi antara lift sama lantai itu ada sambungannya. Terkait daya cuma 3.500 kilo kurang lebih, 3.500 watt kurang lebih.
tapi sebisa mungkin tetap 3 pasa ya. Kendalanya biasanya rumah itu jarang sekali yang listriknya 3 pasa, biasanya 1 pas. Tapi itu masih bisa Pak, kalau memang mau dipaksakan 1 pas. Baik. Dan pertanyaan terakhir dari Pak Ferry, ini juga sebenarnya sudah terjawab tadi. Bagaimana keamanan elevator ini saat terjadi mati listrik atau kendala sistem lainnya? Dan pada sistem backup kelistrikan, apa disediakan baterai bank UPS yang bisa dipakai saat lift beroperasi jadi hemat listrik? Nah, tadi sebetulnya ada feature tambahan dari Yola sendiri ya, Pak Chandra ya? RD sebenarnya bukan fitur tambahan Pak, itu semua brand lift di Indonesia yang besar harusnya punya, karena itu fitur Standar ya Pak? Betul, safety standar Pak. Itu kalau ada brand yang nggak punya ARD agak dipertanyakan. Itu tuh kayak beli mobil tapi nggak pakai rem nanti kalau nggak ada ARD. Nah, berarti apa disediakan baterai bank UPS yang dipakai saat lift beroperasi? ARD itu baterai sebetulnya Pak, cuma dia berfungsi untuk ngantar ke lantai terdekat. Tapi ada juga user yang pengen ketika listrik mati liftnya tetap bisa dipakai gitu. Berarti harus penyediaan baterai lagi yang lebih besar, dan tak kira tidak efektif juga Pak terkait cost sama benefitnya itu, karena kan dayanya lift sebesar itu Pak, untuk home lift aja 3.500 watt. Baterainya mungkin sebesar TV, kulkas mungkin Pak, untuk bisa mengakomodir kebutuhan listrik sebesar itu. Atau mungkin yang passenger standar 1.000 kilo produk fast moving kita 7.500 watt, itu mungkin baterainya hampir 1 pickup gitu Pak untuk mengakomodir itu. Jadi saya kira belum efisien teknologi baterai yang sekarang ketika mau digunakan ketika listrik padam. Jadi ARD itu sudah cukup untuk mengantar pengguna ke lantai terdekat lalu menggunakan tangga. Ya namanya listrik mati agak gimana juga lah Pak. Berikan sabar nunggu nyala ya Mas ya Pak? Iya, kecuali rumahnya ada gensetnya ya Pak. Genset itu opsi paling mantap. Oke. Jadi seperti itu Pak Ferry, mudah-mudahan terjawab semua pertanyaan dan terima kasih sudah hadir. Dan masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Widiosari, beliau adalah arsitek dari Jogja nih Pak Chandra. Nah ini kalau dari pertanyaannya lagi ada kebutuhan nih. Jadi Pak Widiosari ini menanyakan lift barang terbuka sederhana sekitar luasan efektif 2x2 meter itu termasuk produk yang mana Pak? Rencananya untuk gudang penyimpanan bahan matang bakery yang hanya 2 lantai. Nah, rekomendasinya produk Eola yang mana Pak untuk spesifikasi seperti itu? Izin Pak, kalau saya juga baca chatnya Pak kebetulan, jadi 2x2 termasuk rencana untuk penyimpanan 2 lantai. Terbuka sederhana berarti warehouse, kurang lebih harness. Itu banyak vendor lokal Pak sekarang, karena ini kan hanya digunakan untuk angkat barang ya Pak. Lebih baik memang kalau mau efisien kontak saya saja Pak, nanti saya bantu. Saya tidak jual unit itu, tapi saya bantu. Tapi kalau mau dumbwaiternya forklift, kita tidak ada yang terbuka Pak, kita tertutup. Kita ada lisensi dan ada peraturan yang cukup ketat dari Jerman, dan itu harus kita pertahankan untuk mempertahankan keagenan kita juga. Tapi kalau emang beberapa kali kita dikontak teman-teman gitu, minta dumbwaiter ala-ala gitu, itu ke bengkel saja banyak yang sudah bisa sekarang Pak posisinya. Oke. Dan ini tidak ada standar safety-nya karena tidak digunakan untuk mengangkat orang. Kisaran berapa biayanya? Apakah dengan jasa pemasangan? Berapa lama proses pemasangan termasuk kedatangan lift ke lokasi hingga bisa dipakai? Apa saja perawatan mandiri atau oleh pihak owner agar awet? Garansi berapa tahun dan apa saja yang digaransi? Kalau mengenai pertanyaan yang pertama, sebetulnya mungkin nanti bisa ngobrol langsung ke Pak Chandra ya Pak. Tapi kalau untuk dari standar apa yang garansi yang di-provide oleh Foxlift tadi sudah disampaikan, 6 bulan pertama itu totally free, tapi nanti bisa ditambah 2 tahun ya Pak ya untuk dengan biaya tertentu gitu ya untuk perpanjangan garansi lah istilahnya gitu ya Pak Chandra ya. Ya betul. Itu untuk keseluruhan
varian produk dari Foxleaf. Baik, sepertinya semua informasi sudah disampaikan, semua pertanyaan juga sudah terjawab, dijawab oleh Pak Chandra dan juga oleh Pak Yosua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Foxleaf ini bermanfaat dan bisa teraplikasikan gitu ya, menjadi solusi di proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi seperti yang sudah teman-teman dan Bapak Ibu ketahui bahwa Katalog Pro ini adalah sebuah platform digital yang dimana bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang berprofesi sebagai arsitek, interior, sipil, sampai dengan MEP bisa mendapatkan informasi data teknis tentang produk-produk atau varian vendor-vendor brand material yang kita butuhkan dan kita ingin rekomendasikan. Dan bagi teman-teman dan Bapak Ibu, kalau misalnya memang fungsi dari Katalog Pro ini tidak hanya sebagai website, sebagai library digital, tapi di sini juga bisa menjadi alat bantu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian pada saat ingin mendapatkan informasi data teknis dan menjadikan Katalog Pro untuk membuat sebuah dokumen perekomendasian. Misalnya contoh, kita sedang membutuhkan varian dari vendor brand material untuk MEP. Terus misalnya kita lagi butuh kategori lift misalnya. Nah, di sini nanti akan terkumpul di subkategori lift, itu akan terkumpul berbagai macam brand-brand vendor material yang bisa kita pilih dan kita bisa ambil data teknisnya. Contoh seperti Uola Foxleaf ini. Nah, nanti kita bisa langsung klik, dan pada saat kita klik kita akan langsung masuk ke halamannya Uola, dan di sini kita akan bisa mengetahui Uola itu kontaknya kemana, kantornya di mana, pabriknya di mana, dan sebagainya. Dan yang terpenting adalah kita bisa mengetahui varian dari produk-produk dari Uola ini. Dan yang menarik, di Katalog Pro ini setiap brand-brand vendor material ini kita memang selalu mengencourage melengkapi semua data teknisnya gitu ya. Contoh misalnya pada saat kita ingin mengetahui salah satu varian produk ini, kita bisa klik, dan kita selalu juga mengencourage bahwa brand-brand juga harus bisa melengkapi informasi dari deskripsinya, spesifikasi, sampai dengan aplikasi. Dan kalau ini memang adalah produk yang kita butuhkan, kita bisa ambil data produk ini dengan klik atau outline spec gitu ya. Dan mungkin kita butuh varian yang lain gitu ya dari Uola, dan kita lihat kita bisa ambil juga dengan klik atau outline spec. Nah, setelah itu kalau kita ingin mengenerate menjadi sebuah dokumen rekomendasian, nanti produk-produk yang sudah kita pilih itu akan masuk di button outline spec, dan nanti akan masuk di button current spec jika kita klik. Nah, di bawah ini adalah produk-produk yang sudah kita pilih, dan kita tinggal masukkan saja kita sedang mengerjakan proyek apa. Misalnya hotel, lokasinya Bali, tipenya di sini kita taruh hotel, ownernya misalnya Sinarmas, kategorinya misalnya pekerjaan khusus, note-nya misalnya kita taruh di sini sampel. Nah, nggak perlu khawatir untuk pembuatan dokumen recommendation ini, hanya kita sebagai user yang membuat dokumen recommendation yang akan mengetahui. Jadi pengguna-pengguna Katalog Pro yang lain tidak akan bisa tahu kita nyetekin apa aja untuk proyek yang sedang kita kerjakan. Nah, lanjut di bawah adalah produk-produk yang sudah kita pilih, dan setiap produk yang kita pilih, selain kita bisa mendapatkan speknya, kita juga bisa menambahkan informasi lain seperti produk ini untuk pekerjaan apa, area di mana, atau notes tambahan yang lain yang perlu kita lengkapi. Dan kalau menurut kita sudah cukup, kita langsung tinggal klik save, dan setelah itu kita langsung bisa mengenerate dokumen rekomendasiannya gitu ya. Kalau kita butuh yang simple aja, hanya kita butuh mengetahui, kita share ke owner atau ke tim nama produk dan juga nama brandnya. Nah, ini tinggal klik produk detail, nanti akan terbentuk seperti ini dalam format PDF. Tapi kalau kita butuh yang lebih komprehensif, lebih lengkap, kita tinggal klik produk detail, dan sama akan terbentuk satu format PDF tapi akan lebih lengkap. Jadi akan tidak hanya terbawa nama brand dan juga nama produk, tapi juga dengan spesifikasinya sampai tambahan informasi yang kita tambahkan untuk di setiap produk-produknya gitu. Jadi dengan sistem ini Bapak Ibu dan teman-teman nggak perlu lagi harus repot-repot mungkin bongkar-bongkar katalog atau brosur gitu ya, karena kadang-kadang kan suka nyelip ya. Jadi Katalog Pro kita sudah membuat satu sistem untuk mempermudah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian membuat sebuah dokumen perekomendasian. Dan saat ini Katalog Pro juga sedang mengembangkan satu fitur trading atau jual beli, karena semakin banyaknya permintaan untuk Katalog Pro tidak hanya memprovide info data produk gitu ya dengan spesifikasinya, tapi juga sampai dengan bisa menyuplai materialnya. Akhirnya kita membuat satu fitur trading atau jual beli. Jadi di sini ada fitur promo yang barang-barang ini kita dapatkan langsung dari prinsipal produk masing-masing. Mungkin untuk fitur ini akan dijelaskan oleh rekan saya Mas Prima. Silakan Mas Prima.
Ya, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Benar yang diinformasikan di awal, selain Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi produk, saatnya Katalog Pro hadir untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan produk materialnya secara langsung. Fitur promo itu membantu Bapak Ibu untuk memenuhi semua kebutuhan material di daerah Jabodetabek sehingga Bapak Ibu bisa langsung check out di menu promo. Tentunya Bapak Ibu silakan langsung sign in di Katalog Pro, maka Bapak Ibu bisa langsung akses full di katalogpro.co.id. Fitur promo ini memungkinkan Bapak Ibu berbelanja dengan harga promo. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ragu dengan kualitas akan produk tersebut karena produk tersebut langsung dari prinsipalnya masing-masing. Nah, apabila Bapak Ibu mencari produknya tidak ketemu di fitur promo, fitur RFQ ini memungkinkan kebutuhan Bapak Ibu di dalam satu proyek dari atap hingga lantai, dari produk arsitektural, sipil maupun sampai MEP, Bapak Ibu bisa langsung request di fitur request for quotation. Caranya cukup mudah, silakan mengisi format yang sudah kami sediakan, yaitu tujuan pengiriman, nama, nomor telepon, alamat proyek yang sedang dikerjakan. Setelah itu Bapak Ibu juga mengisi brand-brand yang telah hadir di Katalog Pro, karena Katalog Pro telah hadir dari 800 varian brand dengan 20.000 varian tipe produk. Misalnya Bapak Ibu ada kebutuhan lift dan eskalator, Bapak Ibu bisa ketik Ola Volkslift dengan nama produknya, dan Bapak Ibu juga apabila membutuhkan produk arsitektural atau produk MEP atau produk sipil, Bapak Ibu bisa langsung add raw sesuai dengan kebutuhan proyeknya. Setelah itu send a review, maka kami akan membantu kebutuhan material building yang di dalam suatu proyek Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu juga ingin berkomunikasi secara langsung, Bapak Ibu tidak perlu sungkan-sungkan karena kami telah menghadirkan nomor WhatsApp atau hotline. Bapak Ibu bisa klik nomor WhatsApp atau icon WhatsApp tersebut. Bapak Ibu langsung tertuju dengan WhatsApp Katalog Pro, maka kami akan berkomunikasi secara langsung dengan Bapak Ibu untuk memenuhi semua kebutuhan material building yang Bapak Ibu ingin dapatkan. Tentunya Bapak Ibu, kami telah hadir di Play Store. Bapak Ibu bisa langsung download di Play Store di handphone masing-masing. Tentunya download Katalog Pro sehingga memudahkan Bapak Ibu lewat genggaman tangan Bapak Ibu bisa mencari informasi produk, bisa berbelanja dengan harga promo atau melakukan penawaran dengan fitur request for quotation. Intinya Bapak Ibu dengan mudah Bapak Ibu bisa save ya nomor Katalog Pro di 08 222 000 1678 atau bisa langsung masuk di platform kami katalogpro.co.id. Tentunya ini saja yang bisa kami informasikan Bapak Ibu. Semoga ini menjadi kemudahan Bapak Ibu selain mencari informasi produk bisa berbelanja dengan harga promo. Belanja hemat harga promo ya di Katalog Pro. Nah, 3 GoPro with Katalog Pro. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah hadir, dan terima kasih banyak kepada Pak Iqbal Pak sudah hadir sampai dengan akhir acara dan mendampingi saya, dan juga terima kasih banyak kepada Pak Chandra dan Pak Yosua mewakili Aula hari ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Chandra dan Pak Yosef mengenai Ola Volkslift ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi solusi pekerjaan, khususnya pekerjaan lift di proyek-proyek teman-teman dan Bapak Ibu yang hadir hari ini. Saya tutup sesi Product of the Week hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.